karena ini lucu. Orang kita mempertanyakan tesisnya, bukannya mau itu ada dalam jawaban antitesis saya. Begini aja, Bang Petaguro, tabe Petaguro. Tadi tuh kita bilang kalau Imam Hasan Al-Askari itu bertemu dengan Ahmad bin Isa yang wafat tahun 340. Sekarang kalau memang bertemu, tahun berapa Imam Ahmad bin Isa itu lahir? Kalau memang ketemu, jangan sampai tahun kelahirannya itu pun. simpan pertanyaan kamu. Karena di sini Atusi mereportasi itu. Ini kan ada reportasenya Atusi nih. Enggak, apa kau meragukan? Ya makanya kalau kita mau pakai reportasenya Atusi, itu kan bisa mengindikasikan yang dimaksud Ahmad bin Isa yang lain, begitu loh. Ahmad bin Isa yang lain yang mana? Nih, saya kasih data tambahan nih. Udah, gedein saya sebentar. Enggak. Jangan potong dulu ya, jangan dipotong ya, gedein gue. Peta guru suruh buka kitab juga. Peta guru suruh buka kitab biar gedein gue dong. Biar Ya, jangan dipotong omongan gue ya. Nah ini data baru, pindah judul, woi. Siapa yang ngorek ini? Bang Ege. Ini ya, Ahmad bin Isa Al-Alawi min waladi Ali bin Ja'far, oke? Rawiyah Syekhu fi Kitabil Ghaibah bisanadihi an Ahmad bin Isa Al-Alawi min waladi Ali bin Ja'far. Qala dakhaltu Ali ala Abil Hasan ilah ya, yakni Ali Al-Hadi. Ya, yang dimaksud Ali ala Abil Hasan ini adalah Ali Al-Hadi di Surya Al-Hadis ya, wa iya Kitab Al-Ghaibah aidan ya. Nah, Ruwiya Al-Fadlu bin Syadhan an Ahmad bin Isa Al-Alawi an abihi, dari bapaknya Isa. Siapa bapaknya Isa? Ali. An jaddihi, dari kakeknya Isa. Siapa kakeknya Isa? Ja'far. Berarti Ahmad bin Isa Al-Alawi an abihi, berarti dari bapaknya, yaitu siapa bapaknya? Ali kan? Ini bapaknya nih. An abihi. Ya kan? An abihi, siapa abihi? Abihi siapa? Abihi Isa kan? Hati Ali. An jadi dari kakeknya. Siapa kakeknya? Ja'far. Tuh. Udah jelas. Dari mana kamu maksud An-Nafat di sini? Nah, sementara Muhajir ini, Asy-Syarif Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ali. Beda. Saya kasih keterangan banyak loh. Kalau sampai di sini kamu masih putar-putar, pergi ke lembaga. Bentar dulu, Bang Peta, coba Anda buka kitabnya kayak Tengku Kori biar adil ya. Anda buka juga kitab yang asli kayak Tengku Kori tadi biar adu data. Bukan, saya kan sudah disclaimer. Saya ini bukan istilahnya peneliti. Saya cuman merepresentasikan tesisnya Kiai Imad. Kan seperti itu. Iya, pakai referensi gitu loh, referensinya iya, dibuka. referensinya sudah tadi. Ya, udah, coba dibuka. Kayak Tengku Kori kitab, misalkan kitab. Saya ini 1 lawan 1, nggak usah kamu yang mingkem kau. Ya, coba kitabnya dibuka. Dah, buka kitabnya yang udah, saya sudah buka tadi. Ini dia bukan ikut campur, karena mereka ini tahu kalau kamu tuh muter-muter. Coba. Saya kan udah kasih dalil tadi. Saya udah kasih dalil an Ahmad bin Isa yang dimaksud an abihi, dari bapaknya Isa Al-Alawi. Siapa bapaknya Isa Al-Alawi? Ali. An jadi dari kakeknya. Siapa kakeknya? Ja'far. Berarti Ahmad bin Isa bin Ali bin Ja'far, bukan Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far. Beda. Itu jelas beda. Kalau sekarang gini, oke. Kalau memang Ahmad seperti bin itu, Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far itu An-Nafat. Kalau ya udahlah, kalau umpamanya kau ngerasa itu Ahmad kau bin benar, Isa udahlah. bin Ali bin Ja'far. Oke. Udah, gini, kalau itu benar, yang argumentasimu udahlah. Tapi kau buktikan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah, itu aja. Coba aja. Ya, sekarang sepakat ya. Udah taslim nih berarti bahwa Ahmad bin Isa dalam keterangan tesis Imaduddin dobol.
ya, bukanlah Ahmad bin Isa. Yang dimaksud adalah Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far. Ya. Ya. Itu udah sepakat. Saya punya data nih, data tambahannya jelas ada ya. Ya, betul. Nah, artinya ternyata benar bahwa Imaduddin tesisnya dobol. Dia salah mengutip dan memahami rujukan bahwa terakhir informasi Ahmad bin Isa itu ada di Madinah, di Suriah. Sehingga tidak ada sumber lain yang menyatakan keberadaan Ahmad bin Isa selain di Madinah menurut Imad. Padahal Ahmad bin Isa tidak ditemukan satu referensi pun yang membatalkan hijrah ke Hadramaut. Satu. Kedua, tidak ada ditemukan satu sumber pun ya bahwa Ahmad bin Isa tidak berhijrah ke Hadramaut, terkecuali sumber yang berlaku yaitu abad 7 dan 8, kemudian disepakati risalah tersebut oleh seluruh ahli tarikh dan ahli nasab. Ya, salah satunya, ayo kita buka di kitab As-Suluk. Ya, kitab As-Suluk memverifikasi bahwa Abdullah punya ayah namanya Ahmad. Di mana Abdullah itu adanya? Di Hadramaut. Itu berarti menunjukkan dalil bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak yang ada di Hadramaut dan ia berhijrah ke Hadramaut, sehingga keturunannya ada di Hadramaut. Ditambah lagi di dalam kitab-kitab lain termaksud pengakuan Imam Al-Yafi'i yang ada di abad ke-78 Hijri yang memverifikasi keturunan Abu Alawi, yaitu anak cucunya daripada keluarga Alwi bin Abdullah bin Ahmad bin Isa digelar dengan Abu Alawi. Ditambah lagi keterangan yang ada di dalam kitab nasab lain, dalam kitab Turfatul Ansab. Di situ disebutkan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa berhijrah ke Hadramaut. Berdasarkan keterangan tadi, bila mana suatu sejarah tidak ditemukan kitab asli, artinya kitab tertua yang menerangkan keberadaan terakhir, menerangkan kewafatannya, tidak ditemukan sumber, kemudian sumber ulama terakhir baru ada yang menerangkan keberadaan Ahmad bin Isa, maka sumber terakhir itu mu'tamadun alal haq anna Ahmad bin Isa yuhajir ila Hadramaut. Jadi nggak bisa membukti. Jadi kau percaya itu dongeng bahwa kuburan Ahmad bin Isa itu ada di Husaisa gitu? Loh, sekarang apa yang menjadikan dalil kalau Ahmad bin Isa tidak dikuburkan di Husaisa? Ya, coba datanya Bang Peta dari tadi Anda belum buka data. Coba Anda berbicara pakai data. Enggak, saya tanya dulu. Berarti kok yang kau maksud itu makamnya yang ada di Husaisa itu Ahmad bin Isa? Enggak, begini aja. Itu tadi pertanyaan yang bagus dari Bang Kori, dari Tengku Kori itu kan udah nanya. Sekarang Peta Guru kan bertahan di posisi menganggap bahwa Ahmad bin Isa yang dimaksud di sana itu memang tidak pernah hijrah. Sekarang coba kamu tunjukkan di makam para keturunan Ahlul Bait yang dulu itu dituliskan nasab-nasabnya mereka. Nah, kalau Tengku Kori kan tadi sudah menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa yang dimaksud di sana itu adalah Ahmad bin Isa bin Muhammad. Nah, sedangkan yang Peta Guru tadi sampaikan itu Ahmad bin Isa bin Ali. Sekarang kalau kamu mengatakan Ahmad bin Isa, saya bukan sepakat ya, saya cuma mempercepat jalannya ini. Kok supaya kamu mempercepat? Begini, kalau kamu harusnya kamu tunjukkan ya, kalau yang dimaksud iya, karena saya sudah jelaskan. Sebentar Abimanyu, sebentar. Gantian Abimanyu, diam. Gantian dulu. Enggak, maksudnya gini aja, satu aja. Kalau memang kau mengatakan Ahmad bin Isa itu ada di Hadramaut, kau percaya nggak kuburnya itu yang ada di Husaisa? Loh, sekarang begini, kalau
Sekarang begini, kalau kamu merasa Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah dan dimakamkan di mana yang kamu maksud, tunjukkan nisannya. Di situ pasti tertera nasabnya. Kalau memang itu orang yang sama gitu. Nah, kalau ternyata orang yang Iya. berbeda kan bisa beda Kan anunya, yang penulisan kita nasabnya. ini kan yang kita bahas ini apa dia pernah berhijrah. Kalau kau mengatakan pernah berhijrah, berarti yang kau tunjuk itu makamnya yang ada di Husaisa kan? Oke. Iya. Sekarang begini Bang Lekson sebentar ya. Oke. Tunjukkan satu kitab ya dari ulama ahli nasabah manapun, dari zaman apapun, mulai dari abad 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Nggak usah kau bertanya, saya dulu, itu dulu pertanyaan saya. yang Nggak usah kamu ini. membatalkan bahwa Ahmad bin Isa tidak dikuburkan di Husaisa. Silakan. Nah, itu jawab. Kau selalu bertanya, itu yang saya tanya dulu. Itu Kan benar saya sudah nggak dia jawab harus semua selesai? masalah pakai kitab, pakai naskah. Kamu dari tadi cuma ngasih kitab Imaduddin, begitu dikupas nggak bisa jawab. Saya sudah minta bukti-bukti. Loh dari tadi kamu nggak ada bukti, cuma nyap nggak jelas, data nggak ada. Kayak orang berak di pinggir kali. Ya itu pertanyaan. Lah itu yang Kamu saya mau jawab, Pak tanya. Guru. Itu aja satu. Kau yakin gak itu kuburannya itu yang di Husaisa? Iya yakin, kan sudah saya bilang yakin. Dasar apa saya yakin? Dasarnya ada riwayat yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Hadramaut berdasarkan naskah kitab yang ada di abad 78 sampai abad 15. Semua ulama mengakui bahwa Ahmad bin Isa berhijrah ke Hadramaut, wafat di Hadramaut, dan tidak ada satupun ulama yang menolak kewafatan dia di Hadramaut dan keberadaan kuburannya di Husaisa. Jika ada, tunjukkan bukti bahwa adanya ulama dari abad 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 Hijri yang menyatakan anna Ahmad bin Isa la yatawaffa ila fi Hadramaut, tidak wafat di Hadramaut, wala yukhbaru bi Husaisata. Begitu Bang, silakan ditunggu. Silakan, Iya, datanya, itu kan datanya kuburannya dibuka. bukan kuburan otentik itu. Hanya Ya, karena dibuka, ada dibuka, salah Bang satu Peta. Peta guru, Abdurrahman Syekh Peta guru. bin Syekh Muhammad bin Data, Ali. data. Peta guru. Itu bersiap. Peta Iya, guru. tunggu dulu. Data. Bentar, kamu udah diam kau. Bukan kau yang saya ada. Bang Surya diskusi. gantian, Bang Surya gantian. Biar kondusif, biar tidak Enggak, di Gus. framing Dari tadi gini loh, Gus. Enggak, dari tadi Bang Peta Ini ini aku berbicara enggak memperlihatkan pakai datanya, data ini gitu loh. datanya. Ini datanya nih. Bukan Ya, enggak ada bacain, datanya. Ini. Ya, coba kitab Coba baca. rujukannya mana itu? Baca. Kitab Ini rujukannya apa itu? ini dari tesisnya kitabnya Kiai Imad ya. Karena saya katakan bahwa pertama kali itu yang mereportasi bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Husaisa itu dari kitab Qaladatun Nahar. Itu. Ya, coba buka kitab itu. Itu dalam kitab tersebut disebutkan dua pendapat mengenai makan Ahmad. Pendapat pertama, ia mengatakan ia wafat dan dimakamkan di Husaisa. Pendapat kedua mengatakan ia wafat di Qarah Yathib, ya kan? Menurut ini, lalu berdasarkan apa makam Ahmad bin Isa ini dipastikan ada di Husaisa seperti yang sekarang masyhur. Nah, di sini Bamahroma itu menyebut bahwa makam ini diyakini sebagai makamnya Ahmad bin Isa karena ada Syekh Abdurrahman menziarahinya dan ada cahaya yang dapat dilihat dari tempat dan diyakini sebagai makam Ahmad bin Isa. Jadi bukan karena ada data dan sumber sebelumnya. Ini juga dikatakan sendiri oleh Barahma. Ini. Baca matan Arabnya. Yara alul mawdu'il ladhi yushara ilaihi anna qabrahu syarifa fihi nur azim wa kana shaykhan al-arifu billah Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Ali Alawi yazuruhu fi dhalikal makan. Enggak. Yang kata Mbak Makhramah tadi mana keterangan Mbak Makhramah yang menyatakan ada dua riwayat, yang satu di tempat lain, coba. Ini. Mana? Dalam kitab saya lihat ya, Qaladatun Nahar itu
ini dikatakan begini, ada dua pendapat mengenai makam Itu Ahmad. ada dua pendapat menurut siapa? Iya. Menurut Imad apa menurut kitab itu? Qaladatun Nahar. Iya, coba saya buka Qiladatun Nahar ya. Oke. Iya. Izin Tengku Kori sebentar sambil ya. Bang Petaguru. Bang Petaguru. Iya, gimana? Gimana pendapat antum tentang Sayyidina Fagil Muqaddam, apakah termasuk anak Ahmad bin Isa atau bukan? Kalau saya belum meneliti itu, tapi saya mengatakan mungkin sosoknya ada, tetapi tidak Oke, siap. Nah, cukup sebentar. direportasi seperti Oke. itu gitu loh. Baik, siap. Sebentar. Tadi Anda mengutip kitab Qiladatun Nahar menyebutkan tentang Ahmad bin Isa. Ada dua pendapat yang dikuburkan, satu di Husaisa, yang satu lagi di mana tadi itu kan? Kan begitu, ya kan? Iya. Nah, Anda tahu enggak kitab Qiladatun Nahar itu kitab apa? Kitab itu sudah saya bawa, sudah saya tunjukkan di hadapan Gus Aziz Jazuli ketika saya berdebat sama dia di komalnya Suara Langit. Kitab tersebut justru di juz kelima halaman kurang lebih kalau tidak salah 131 di juz 5 itu menyebutkan manaqib daripada Sayyidina Fagil Muqaddam. Sekarang kitab itu digunakan oleh Imaduddin sebagai referensi untuk mengetahui keberadaan Ahmad bin Isa, apakah diwafatkan di Irak, apakah di Husaisa, yaitu di Hadramaut. Lantas kenapa kitab itu tidak digunakan oleh kalian juga ketika di dalam kitab yang sama mengkonfirmasi bahwasannya Sayyidina Fagil Muqaddam itu pertama keberadaannya ada, kedua dia tidak hanya sebagai cucu Nabi, bahkan juga sebagai ulama, jelas panjang lebar, itu ada 2 halaman lebih di kitab yang sama loh. Bahkan menyebutkan bahwasannya beliau nasabnya tersambung sampai Ahmad bin Isa di kitab yang sama loh. Mau saya tunjukkan? Tunjukkan. Enggak, Oke. kalau yang itu ini kok Askoli. Kalau ada hal yang seperti itu kan ada 12 pertanyaan Kiai Imad, jawab aja di situ supaya kita bisa Jangan membaca. Gini, bagi Iya saya kan? ini hanya mengikuti Karena narasi bagi saya Anda. begini, saya ini lucu. Saya datang ke sini ditanyain terus, seharusnya itu saya yang bertanya sama Kori terkait dengan tesisnya itu, Kan antitesisnya. sudah saya jawab. Bukannya dikembalikan Sudah gitu loh. saya jawab dari tadi. Enggak ada. Tesismu Loh, aja kok kan udah ada pernah sih? perlihatkan kok. Gimana sih? Gini, Kau udah pernah gini. perlihatkan kok. Udah Gini, dijawab Bang dari Petaguru. tadi masih dibilang nggak ada, bingung kita. Gus Adam, Gini, ini Bang kita Petaguru. terakhir sisa 10 menit ya. Karena di sini sudah setengah 4 di Kabur Makassar dia. kan. Bukan, kita mau sahur-sahuran nih. Saya mau ngajak kitab keluar Anda. anak istri saya makan. Saya terima kasih Anda sudah menunjukkan referensi tadi. Anda menukil dari kitab Qiladatun Nahar itu karangan Mbah Makhroma ya. Itu di abad ke-8 masuk abad 9. Saya tahu kitab itu karena kitab itulah yang mengkonfirmasi keberadaan Sayyidina Fagil Muqaddam. Bahkan tidak sampai di situ, beliau menyebutkan Sayyidina Fagil Muqaddam itu juga sebagai ulama, bahkan nasabnya tersambung kepada Ahmad bin Isa sampai kepada Rasulullah SAW. Saya berterima kasih kepada Anda sudah menyebutkan kitab itu yang dinukil oleh Imaduddin sendiri. Padahal mukimat yang lain termasuk Gus Jazuli pun tidak menganggap kitab itu sebagai referensi yang menyebutkan keberadaan Sayyidina Fagil Muqaddam. Bahkan Anda pun tadi barusan saya tes dulu sebelum saya menyebutkan kitab ini, Anda sendiri pun masih belum yakini keberadaan sebagai ketokohan daripada Sayyidina Fagil Muqaddam. Ternyata saya sebutkan kitab yang Anda pakai juga gitu loh. Enggak, kan beda. Reportase di kitab itu dengan sosok itu beda, Bang. Loh, Beda. Artinya gini, kita memakai referensi itu ada kaitannya dengan pembahasan kan? Karena maksudnya untuk membuktikan apakah Ahmad bin Isa itu memang ada kuburannya umpamanya di Utsaiza. Ini kan dia merujuk pada nanti saya akan ke situ. Sebentar, nanti saya akan ke Iya. situ. Tenang aja. Makanya saya bilang kalau umpamanya kamu saya akan sampai Kori ke bertanya di pembahasan. pertanya yang lain, nanti kita fokus ke situ. Ya, Nanti gini aja. maksud saya. Kalau hal-hal yang begitu saya nggak ada biar masalah. urut gini loh.
gini loh, karena barisan Anda, terutama Haji Zazuli menjadi panutan Anda itu semuanya. Saya Bahwasanya enggak, dia saya independen bang, nggak ada saya. loh, Pak. kalau Anda independen, Saya kalau Anda pelajar independen, aja. kenapa narasi Anda persis dengan narasi Haji Zazuli, yaitu masih meragukan ketokohan daripada Saifuddin Muqaddam? Iya, karena maksud saya gini, coba Anda yakinkan kami, ya kan? Karena itu salah satu dari 12 pertanyaan Kiai Imanuddin itu belum dijawab gitu loh. Udah saya jawab di tesis saya. Beli aja nanti. Nah, ya lihat aja nanti tesismu kamu apa. Ya ada udah nggak maksud usah apa dibahas enggak. itu. Udah saya jawab itu. Iya, Gampang. buka aja tesismu kamu. Kamu Buat itu apa cuma buka bilang di jawab, sini? tapi tidak Ya, pernah mau dibedah ke tesisnya. 372 mata memandang, mungkin sebagian kecil ada mukimat di antaranya. Saya kasih tahu anda sekalian semuanya ya, baik yang di bawah atau yang di atas, bahwasanya kitab Qiyadatun Nahar yang sempat diragukan oleh Gus Haji Zazuli, bahkan sempat dianggap kitab ini adalah kitab muhibbin karena telah menyebutkan manaqib atau menyebutkan biografi daripada Saifuddin Muqaddam. Ternyata Imaduddin sendiri menggunakan kitab tersebut, kawan. Satu. Bukan, beda, Yang beda kedua, konteks itu. loh, Beda sebentar. konteks, ya. Yang kedua, kitab tersebut, ya, ini saya belum cek nih, saya akan buktikan. Kitab tersebut tadi yang dibuka oleh Bang Petaguru menyebutkan ada dua pendapat bahwasanya Ahmad bin Isa wafatnya di Hadramaut, di Husaisa dimakamkan. Ya kan, itu dekat ribat Muhajir, ribat daripada yang pengasuh daripada Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, ya, di belakang pondok beliau itu tepat di daerah Husaisa itu tepat makam daripada Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, di situ masih ada pendapat menggunakan, kalau Anda ini langsung mengklaim bahwasanya Ahmad bin Isa itu tidak diwafatkan atau tidak wafat di Husaisa, di Hadramaut. Bukan, saya tidak pernah mengklaim loh. Oke, sebentar Ini Asfali. Gedein gue Kiai sebentar. Iman aja ini. Gedein gue. Analisanya aja ini. Gedein gue Saya sebentar. tidak pernah mengklaim loh. Ya, sebentar. Yang jelas tadi itu kalau dilihat dari Bama Rama itu kan dia mengatakan di situ petilasannya aja kan, karena dia melihat dari cahaya gitu loh. Udah, Bahwa masuk itu cara kemudian Ahmad bin Isa, cahaya ini kan dulu. begitu. Ini. Saya mau memverifikasi bahwa Ahmad bin Isa pernah berhijrah ke Yaman, Hadramaut, wafat dan berdiam serta punya keturunan di sana. Soal letak kuburannya itu bukan urusan saya. Nih, lihat. Qala Kitab apa itu? al-Yamani. Dengarin. Qala al-Yamani fit Nuhfah. Ya. An-Nafhatun al-Bariyah. Wa min waladi Isa as-Sayyid Ahmad al-Muntaqil ila Hadramaut. Ini saya sudah punya dalil. Orang-orang Yamani loh, ahli Yaman mengatakan di dalam kitab An-Nafahat, ya, sebagian dari anak cucunya Isa as-Sayyid Ahmad bin Isa, ya, as-Sayyid Ahmad itu yang berhijrah, yang berpindah ila Hadramaut. Berarti Ahmad bin Isa ini berhijrah ke Hadramaut. Itu sudah memverifikasi data. Sudah memverifikasi data. Ada dalilnya. Sekarang saya minta sama kamu, An-Nafa itu abad keberapa, Imaduddin dalam antitesisnya An-Nafa itu abad keberapa? mengatakan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah berhijrah ke Hadramaut, wafat di Basrah atau di luar daripada Basrah yang bukan termaksud Hadramaut. Datanya Itu tunjukin An-Nafa dari Lambaria saya itu abad kepada keberapa, saya Kori? dari kitab-kitab yang ada dari abad ke-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Hijri. Silakan, saya tunggu sekarang. Itu An-Nafa Lambaria itu abad keberapa, Kori? Kitabnya. Iya, saya tanya, kamu tanya abad keberapa. Sekarang saya tanya abad keberapa, kitab mana yang menafikan bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Hadramaut. Tunjukkan kitabnya dulu, mau abad 15 kek, mau abad 17 kek, mau abad keberapa belas kek, tunjukkan datanya.
Kalau dia menggunakan kitab Qiladatun Nahar itu abad ke-8 masuk abad ke-9. Kitab itu yang ditolak sama Gus Adi Zazuli, itu dianggap kitab itu kitab Muhibbin katanya. Masa Mbak Makhromah dianggap kitab Muhibbin, padahal beliau itu Askoli, tidak hanya interupsi Askoli. Ini orang tidak pernah memberikan data. Saya kan nanya data gitu loh. Saya sudah menunjukkan data, mau mutakhirin kek, mau mutakodimin kek. Saya punya data yang menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa itu berintikal, berpindah ke Hadramaut atau berhijrah ke Hadramaut. Oke? Saya minta sama si Peta, kalau dia paham tesisnya Imad, tunjukkan kepada saya, wahai Imad, data yang menerangkan bahwa ada ulama yang menolak kehijrahan Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Baik data itu di abad 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Hijri. Silakan. Datanya, gue minta data. Data yang menolak bahwa Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman atau tidak pernah hijrah ke Hadramaut, sehingga dia meninggal di Afrika, meninggal di Australia, meninggal di Basra. Iya, nyerocos saja terus. Mana? Ya. Datanya mana? Tunjukin. dan sebutkan ulama satu saja yang mengatakan bahwasanya kuburan yang ada di Husain itu adalah kuburan palsu, kuburan Ahmad bin Isa. Iya, karena di situ ini menurut ini ya di As-Suluk juga itu dia mengatakan begini.